Halo sobat. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Edi Rahmayadi akan digugat ke PT UN. Kader Karang Taruna ini sebut SK Gubernur sudah sesuai Permensos. Kader Karang Taruna asal Universitas Sumatera Utara, USU, menyatakan pendapat yang berlawanan dengan pengurus nasional Karang Taruna terkait Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 yang menjadi polemik pada SK Gubernur Sumut 188, 44/969, KPTS 2022 tanggal 30 November tahun 2022. Kader Karang Taruna Bambang Rianto menilai anggapan yang mengatakan bahwa gubernur melakukan intervensi adalah keliru. Sebab di dalam Permensos turut diatur apa yang menjadi tanggung jawab gubernur. Sebagai pembina umum Karang Taruna, selain diwajibkan untuk melakukan pembinaan, gubernur juga memiliki tanggung jawab yang diatur dalam pasal 42. Ujar ex-PLT Ketua Karang Taruna Kabupaten Deli Serdang dan Ketua Karang Taruna Kecamatan Deli Tua ini. Adapun tanggung jawab gubernur itu diantaranya melaksanakan pedoman umum Karang Taruna, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi, mengalokasikan anggaran, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan Karang Taruna. Jadi jelas selain melakukan pembinaan, gubernur juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terkait kerja-kerja dari Karang Taruna. Kenapa itu dilakukan? Karena gubernur juga yang mengalokasikan anggaran program kerja Karang Taruna, katanya. Kandidat PhD dari University Science Malaysia ini memaparkan, bukan hanya tanggung jawab gubernur yang diatur dalam Permensos, namun juga tanggung jawab menteri, bupati, wali kota hingga kepala desa selaku pembina umum. Terkait adanya anggaran dasar rumah tangga ADART Karang Taruna sebagaimana terdapat dalam pasal 21 memang benar. Namun, seyogyanya ADART tidak bertentangan dengan pedoman umum Karang Taruna yakni Permensos No. 25 tahun 2019. Lalu bagaimana jika terjadi pertentangan? Maka acuan dan yang harus dipatuhi adalah tetap aturan yang berada di atasnya, yakni Permensos, ujarnya. Dosen USU ini menyatakan, sekalipun ada dinamika yang terjadi, Karang Taruna tetap solid dan tidak terpecah belah. Sementara di tempat terpisah, Sesepuh Karang Taruna Sumut Nasir Harahap menyatakan Karang Taruna memiliki wujud otonomi penuh di wilayah masing-masing. Jika Karang Taruna Nasional menggugat SK Gubernur Sumut tidak akan berhasil, karena KT Nasional pun sudah keluar dari Permensos. Ujar Ketua Karang Taruna Sumut masa bakti tahun 1994 sampai tahun 1998 ini. Anggota Purna Karang Taruna Nasional dan pernah membawa Karang Taruna Sumut juara nasional dengan tegas mengatakan SK Gubernur Sumut nomor 188, 44/969, KPTS 2022 tanggal 30 November tahun 2022 sudah tepat. SK Gubernur Sumut ini sudah kembali ke hitah Karang Taruna, ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum, Waketu, 1 Bidang Organisasi Pengurus Nasional Karang Taruna, Budi Setiawan meminta Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengoreksi SK Gubernur Sumut nomor 188, 44/969, KPTS 2022 tertanggal tanggal 30 November tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Sumut nomor 188, 44/134, KPTS 2019, tanggal 18 Maret tahun 2019 tentang pengurus Karang Taruna Sumut masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2023. Di mana dalam SK tersebut, Edi Rahmayadi mengganti Dedi Dermawan Milaya sebagai Ketua Karang Taruna Sumut dan menetapkan Samsir Pohan dan Nurul Yakin Sitorus sebagai pelaksana tugas, PLT, Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Sumut masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2023. Yang pertama kita lakukan adalah upaya persuasif lebih dulu.
memberikan penjelasan kepada Gupsu terkait SK Gubernur tersebut, kata Budi. Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Hal ini, kata Budi, berdasarkan arahan Ketum Karang Taruna Pusat, bahwa Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna berbeda dengan Peraturan Menteri Sosial sebelumnya, No. 77/2010, tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Jadi selain dari judulnya yang berbeda, secara substansi Permensos 25/2019 tidak lagi mengatur tentang kelembagaan dan rumah tangga Karang Taruna, katanya. Budi menuturkan, Permensos 25/2019 lebih mengatur terkait tata hubungan Karang Taruna dengan pemerintah, di mana posisi pemerintah sebagai pembina dalam dimensi pemberdayaan adalah lebih pada aspek fungsional dan pembinaan secara umum, bukan mengintervensi dan terlibat langsung dalam urusan internal, keorganisasian dan kelembagaan Karang Taruna. Karang Taruna adalah lembaga, organisasi yang independen dan mandiri dalam urusan rumah tangganya, ujarnya. Artinya sampai saat ini Dedi Dermawan masih sebagai Ketua Karang Taruna Sumut. Jadi pernyataan saya yang dikutip di beberapa media itu lebih menjelaskan konsideren hukumnya. Ucap untuk itu ia berharap Edi Rahmayadi mengoreksi kebijakan tersebut. Kalau tidak, maka ada konsekuensi hukum yang akan dilakukan yakni di PT UN kan, ujarnya. Menurutnya, SK Gupsu itu keluar karena Gupsu Edi Rahmayadi tidak mendapat penjelasan dari bawahannya secara utuh. Dan arahan ketum kami biar aja dijelaskan melalui media, pungkasnya.